Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang soal-soal ini ya, kisi-kisi USBN. Ini cocok untuk UN juga karena eh, di soal ini kisi-kisinya itu sama. USBN sama USBN sama UN atau biasa disingkat UNBK karena dilaksanakannya pakai komputer. Langsung saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, klik like, subscribe, and share. Nyalakan juga lonceng kalian biar dapat notifikasi saat ada update. Kita langsung kerjakan nomor 1. Saya rubah dulu warna biru. Oke, hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah kita lihat skala utamanya 4 ya, di sini 5 berarti ini 4,5, berarti ini 4,1, 4,2, 4,3 ya. Sampai sini 4,3. Dilanjutkan nonius kecilnya yang bawah ini. Ya, ini berimpitan di mana? Di angka 5 ini berimpitan ya. Jadi belakangnya tambahkan angka 5. 4,35. Jadi jawaban yang D. Nomor 2, sifat kayu. Kayu adalah benda padat. Ya, kayu beberapa kali muncul ya soal yang sama. Pada suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 25 derajat Celcius. Ya, yang benar dalam tabel berikut ini adalah volume tetap pasti ya, bentuk tetap, gaya antar partikel kuat dan jarak antar partikel berdekatan. Ini adalah sifat dari benda padat. Kemudian di sini perhatikan grafik di bawah ini kita menggunakan asas black. Asas black. Ya. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es. Kita lihat ini semuanya dalam kilogram. Kalau 200 gram masanya kita rubah dalam kilogram adalah 0,2 kilogram. Ya. Pada proses dari A ke C, hanya dari A sampai C aja, dari A ke C. Ini misalnya AB ini adalah Hi1 dan BC adalah Hi2, jadi kita hanya 2 langkah ini aja. Ya, jika kalor jenis S adalah 2100 dan kalor lebur S adalah 336.000 Joule per kilogram, maka kita hitung Hi1 ya, kita itu adalah MC, C-nya punya S ya, kemudian delta T ini adalah perubahan suhu ini, jadi dari 0 kurangi 10 ya. Delta T adalah 0 dikurangi minus 10, jadi hasilnya adalah 10. Maka ini akan menjadi masanya adalah 0,2, kemudian C-nya adalah 2100 ya, dikali delta T-nya adalah 10, 10 kali 0,2 adalah 2, 2 kali 2100 adalah 4200. Kemudian Hi2-nya adalah ml. ml ya, massa kali kalor laten lebur ya. Ini L-nya adalah ini ya 336. Masanya adalah 0,2, langsung kalikan 336.000. Ini sama dengan, kita pakai kalkulator aja biar cepat ya. 0,2 kali 336.000. Nah, gini ya. 67.200 berarti ini 004, ini adalah 171.400. 71400 jawabannya adalah yang C. Satuannya dalam Joule ya. Lanjut, kita kerjakan nomor 4. Perhatikan grafik berikut ini. Bandul berayun dari A ke C. Dari A ke C ini baru setengah periode ya, dalam waktu 0,5 sekon. Ini setengah periode ya. Untuk menjadi satu periode ya harus kembali ke A lagi. Jadi setengah dari periode adalah 0,5, maka T-nya adalah dikalikan ke sini ya. 0,5 kali 2. 2 kali 0,5 adalah 1 second. Frekuensi dan amplitudo bandul tersebut, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik ya, rumusnya adalah 1 per T, maka 1 per 1 sama dengan 1, satuannya adalah Hertz, yang 1 Hertz hanya yang A. Jelas ini adalah jawabannya. Dan memang definisi dari amplitudo adalah simpangan terjauh dihitung dari titik setimbang. Ini adalah amplitudo ya. Kita lanjutkan nomor 5. 4 benda yang masanya berbeda
dikenai tiga gaya yang besar dan arahnya berbeda, maka benda yang mempunyai percepatan terbesar, kita asumsikan arah ke sana adalah arah positif ya, ke kanan positif. Jadi untuk yang A ya, 4 benda masanya berbeda. Nah, ini ada masanya di sini ya. Maka benda yang memiliki percepatan terbesar, percepatan rumusnya A adalah F dibagi M. F-nya adalah F resultan. Kita cari dulu F resultannya ini. F resultan ini sama dengan asumsi ke kanan adalah gerakan positif, maka ini adalah yang positif 5 dikurangi 10 dikurangi 10. Jadi ini akan menjadi minus 15. Ya, artinya gerakannya bukan tidak ke kiri tapi tidak ke kanan tapi ke kiri, tidak masalah ya. Jadi gerakannya ke kiri. Sehingga A-nya juga akan negatif, A-nya ke kiri kan asumsi ke kanan positif. A-nya adalah minus 15 dibagi masanya adalah 10 kilo ya. Ini benar ya. 5, 10, saya salah baca angka ya. Jadi 5 ini yang F ya, 5 di sini minus 15, minus 10 ya, minus 10 kan ke sana ya, sama minus 15, hampir saja. Yang saya baca angka 10-nya tadi, minus 15, jadi A-nya ini adalah minus 20 ya, yang benar. Minus 20, maka A adalah minus 20 dibagi masanya 10 kilo, adalah minus 2 meter per sekon kuadrat. Loh kok minus Pak? Tidak masalah. Ya, minus nanti adalah arahnya ke kiri. Maka benda yang punya percepatan terbesar nanti dimutlakkan ya. Jadi percepatannya ya, percepatan A sama dengan 2 meter per sekon dengan keterangan ke kiri. Gini boleh ya. Jadi ini adalah secara matematisnya. Secara fisika kita bisa kasih keterangan karena ini vektor ya, ke kiri dan ke kanan itu harus ada keterangannya. Kemudian yang nomor yang B ya. Oh, B-nya di sini. Ya, nggak apa-apa. Kemudian ini FR yang A ya. Ya, ini A-nya juga punyanya yang A. Sekarang FR yang B. Kita hitung dulu F resultan yang B yang ke kanan 15 ya, 15. Ini 5 dan 10 ke kiri ya. Minus 5 minus 10 sama dengan 0 ini ya. Ke sana 15, ke sana 15. Berarti A-nya 0 juga ya. A sama dengan 0 dibagi 8 sama dengan 0. Oke. Meter per second kuadrat. Berarti benda ini ya artinya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, itu adalah konsep kelembaman. Yang C sekarang. Yang C di sini F resultan dari yang C ini adalah 5 tambah 15, 5 tambah 15, kemudian ditambah 10. Wah, ini besar, ini pasti yang besar. 5 tambah 15, 20, 20 tambah 10 adalah 30, dan A-nya adalah masanya 15 tapi ya. 30 bagi 15 adalah 2 meter per sekon. Loh, sama. Ya, sama dengan ini. Tapi ini ke kanan ya, keterangannya ke kanan. Kanan. Oke ya. Ininya besar tapi masanya juga besar ini ya. Jadi ini adalah 20 tambah 10 30, 30 bagi 15 2. Mungkin ini jawabannya. Kita lihat. F resultan untuk yang D adalah 10 ditambah 15 dikurangi 5. Ya. Ini adalah 20 ya. Dan A untuk yang D adalah ini 5 ya. F per M, F-nya 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon, dan ini arahnya ke kanan. Dan ini adalah yang paling besar. Oke. Lanjut, sekarang kita nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Irwan yang tubuhnya bermasa 72 kg, masa adalah 72 kg. Kelihatannya kurus tapi berat juga ya, 72 kg. Nah, keren Irwan ini. Menaiki tangga dari lantai A ke lantai B, dari ini lantai A ke lantai B, seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi tersebut adalah 10 meter per sekon dan arahnya ke bawah gravitasi bumi ya, usaha yang dilakukan Irwan adalah W sama dengan F kali S ya. W sama dengan F kali S. W adalah usaha, F-nya adalah beratnya ya. W di sini dan W di sini beda ya. Ini weight, kalau ini work
ya sama-sama W-nya. W di sini adalah F-nya, ya sama dengan F sama dengan W, ya F ke bawah sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Massa Irwan di sini adalah 72, gravitasi adalah 10. Jadi F-nya adalah 720, satuannya adalah Newton. Dan W sama dengan F kali S. F ini adalah gayanya, yaitu F ini, ya, jadi 720, sedangkan S adalah jarak dari sini ke sini, dalam meter. Ya, 25 tambah 25 tambah 25 adalah 75 cm atau 0,75 meter, ya. Ini dikalikan kali 0,75 meter. Ini kalau kita kalikan, kita pakai kalkulator saja. 0,75 ya dikalikan 720 sama dengan 540 Joule. Ya, jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 7. Sebuah mobil bergerak dari A ke B dan ke C seperti pada gambar. Jika kecepatan mobil dari titik A ke titik B adalah 20 km per jam, ini adalah V, ya, VAB. V dari A ke B adalah 20 km per jam, 20 km per jam, ya, dan kecepatan dari titik B ke C adalah 40 km per jam. VBC adalah 40 km per jam, ya. Maka perbandingan energi kinetik yang dimiliki mobil sewaktu bergerak di titik A ke B dan B ke C, ya. EKAB di sini, ya. Ini adalah EKBC. Ini kita mau bandingkan. Oke. EKAB dibanding EKBC. Jadi EKAB dibanding EKBC adalah setengah MV, ya, dari delta VAB, ya. Delta VAB. Delta VAB. Nah, AB-nya agak kecil aja. Perubahan kecepatannya, ya. Delta V AB, ya, ini dikuadratkan. Kan EK adalah setengah MV kuadrat, ya. Ini energi kinetiknya adalah selisih di sini, ya. Maka perbandingan energi kinetik yang dimiliki mobil sewaktu bergerak antara AB dan BC adalah, nah, di sini setengah M dalam kurung delta V C dikurangi B, ya. V pergerakan dari B ke C gitu, ya, BC. Nah, ini dikuadratkan. Ini setengah M-nya bisa kita coret, ya. Setengah M-nya bisa kita coret. Kemudian ini nanti akan sama dengan ini 40 dikurangi 20, ya. 40 ya, 40 dikurangi 20 sebentar. Oh, energi kinetiknya saja, ya, nggak usah delta ini. Setengah MV kuadrat langsung, nggak usah delta. Jadi ininya sudah benar, ininya nggak usah delta rasanya. Langsung saja. Nah, nggak usah kasih delta. Ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus dulu biar enak. Itu kan perubahan energi kinetik yang saya tangkap tadi. Nggak usah. Langsung saja bisa ini. Setengah M VAB kuadrat dibanding setengah M VBC kuadrat. Nah, saya tadi salah mikir sedikit. Nah, ini bisa kita coret, ya. Jadi langsung saja ini kita masukkan angkanya. Ini akan sama dengan VAB adalah 20. 20 dikuadratkan dibagi 40 dikuadratkan. 40 dikuadratkan. Ini akan sama dengan dalam kurung, ya, 20 per 40 kuadrat. Ya, ini sama dengan dalam kurung 1 per 2 kuadrat. Kalau kuadratnya dimasukkan ke sini akan menjadi 1 per 4, ya, 1 kuadrat per 4 kuadrat. Jadi kesimpulannya di sini EAB dibanding EBC, ya, EK, ya, lebih tepatnya EKAB dibanding EKBC, atau masih ada tempat di bawah kita pakai aja di sini. EKAB dibanding EKBC, ya, ini adalah 1 dibanding
Nah, yang A jawabannya ya. Rumus dasarnya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Oke, lanjut. Sebuah benda bermasa m ya dilepas tanpa kecepatan awal. Jadi V0 adalah 0. V0 di sini V0 sama dengan 0. Jadi V0 itu V saat waktunya masih 0 ya, tanpa kecepatan awal. Sebuah benda bermasa m dilepas tanpa kecepatan awal dari ketinggian h. Ini ketinggiannya terhadap tanah seperti gambar berikut. Pada saat benda bergerak dari A ke B ya, dari atas sampai lantai, maka yang terjadi adalah energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetiknya bertambah besar. Tidak ya. Jadi energi mekanik itu selalu tetap ya, energi mekanik EM selalu tetap. Yang berubah adalah EK dan EP-nya. Saat masih di A, energi mekanik A adalah EP tambah EK. Di sini waktu masih diam EK-nya 0 ya. Saat di bawah EMB ini EP tambah EK. Nah, sesaat sebelum menyentuh lantai, EP-nya yang 0, ketinggiannya 0, EK-nya maksimum ya, sama dengan energi mekanik totalnya. Yang B sekarang, energi mekanik bertambah besar, sedangkan energi kinetik dan potensial indah ini ya, energi mekanik tetap ya, energi mekanik tetap, energi kinetik bertambah besar dan energi potensialnya bertambah kecil, yang C yang benar. Ya, energi kinetik bertambah kecil ini kebalik. Nomor 9 sekarang. Nomor 9, mula-mula beban dan kuasa dalam keadaan seimbang. Ya, rumusnya beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ya, jadi di sini bebannya 300 Newton. Ya, saya simpulkan B gitu aja. Ini adalah beban. Di sini adalah kuasa, adalah F-nya itu. Kuasa di sini adalah titik tumpu. Ya, di sini 300 Newton, kuasanya bisa kita hitung berapa. Jadi beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Bebannya adalah 300, lengan bebannya adalah 30, kuasa yang kita cari, lengan kuasanya adalah 120. 120 ini bisa dicoret, dapat 4, ya, maka kuasa adalah 300 per 4. Sama dengan 300 bagi 2, 150, 150 bagi 2 lagi adalah 75. Ya. Ini satuannya adalah Newton. Sekarang titik tumpu kemudian digeser 10 cm menjauhi beban. Oke, titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban. Ya, titik tumpunya. Titik tumpu berarti sekarang di sini. Ya, di sini. Kalau titik tumpunya di sini, sekarang lengan bebannya, ya, lengan bebannya sama dengan berapa? 30, ini kan 10. Ya, ini berarti 40. Lengan kuasanya sekarang adalah 120 dikurangi 10, ya, berarti 110 cm. Oke. Agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah kita analisa satu persatu. Ya, untuk analisa yang A, ya, analisa yang A, saya pakai warna merah. Menggeser kuasa 10 cm mendekati titik tumpu. Ya, kuasa digeser 10 cm mendekati titik tumpu di sini. Berarti sekarang lengan kuasanya adalah 100. Ya, kita lihat ya. Kita lihat sekarang rumusnya sama, bebannya adalah 300. Lengan bebannya adalah 40 dikali 40, apakah sama ya dengan lengan kuasanya adalah 100 ya, 100, kuasanya tadi adalah 75. 75 ya. 3 kali 4 adalah 120. 120 ya, nolnya 3. Nolnya 3 ya, 12 nolnya 3 ya. Di sini 75 nolnya 2. Ya, jelas ini adalah tidak sama. Dan skenario ini gagal. Ya. Jadi kita cari skenario yang lain. Kita pakai warna hijau. Sekarang kita cek yang B. Menggeser kuasa 20 cm mendekati titik tumpu. Ya, ini tadi 10 cm, ini 20. Kuasa digeser ke sini. Sekarang lengan kuasanya adalah 110 ya.
Ini dikurangi lagi 10 menjadi 90 ya. Menjadi 90. Yang B bebannya adalah 300 ya. Lengan bebannya tetap 40. Apakah sama dengan 90 dikali 75? Ya, ini adalah 1200. Nah, ini coba kita kalikan 90 kali 75. Clear 90 kali 75 sama dengan 6750. 6750 jelas tidak sama. Jadi nggak seimbang. B gagal. Kita coba yang C. Menambah besar kuasa menjadi 150. Ya, menambah kuasa menambah besar kuasa menjadi 150. Oke. Jadi bebannya tetap 300, lengan bebannya tetap 40. Ya, apakah sama dengan lengan kuasanya tetap 110? Berarti enggak dirubah ya. 110 ya. Sedangkan kuasanya menambah kuasa menjadi 150. 150. Apakah sama? Ini 1200. Apakah sama dengan ini 11 kali 15? Coba 11 kali 15. Nah, tidak sama. 165. 165 nolnya 2 tidak sama. Berarti kita hanya berharap pada D ya, yang terakhir. Yang D menambah besar kuasa menjadi 200. Kita coba ya. 300 kali 400 ya. Apakah sama dengan 110 dikali 200? Kelihatannya tidak sama juga. Ini adalah 12.000, ini 22.000. Tidak sama. Menambah kuasa menjadi 200 ya. Kuasanya menjadi 200. Ya. Ini kuasa menjadi atau ditambah 200. Mula-mula kuasanya tadi berapa? Mula-mula kita hitung kuasanya adalah 75. Ya. Kalau menambah kuasa dengan ditambahkan, kalau menjadi ya 150 ini. Berarti rasanya tidak ada jawabannya ini. Oke. Ya. Jadi tadinya 30. Kemudian titik tumpu kemudian digeser 10 cm menjauhi beban. Nah, benar ya, bebannya sekarang 40 dan ini yang tadinya 120 menjadi 110. Semua skenario sudah kita coba dan semuanya gagal. Ya, yang A tadi apa? Menggeser kuasa 10 cm mendekati tumpu. 10 cm mendekati tumpu, berarti ini tinggal 110 gagal, tinggal 90 juga gagal. Ya, ya memang gagal. Ya sudah, ya saya coba sekali lagi 90 kali 75 kali 75. Enggak ada ya. Oke. Tapi caranya seperti itu ya. Kita coba satu-satu. Kalau memang setimbang, itu kiri dan kanan harus sama dengan rumus ini. Beban kali lengan beban harus sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi harus sama. Oke, dan ternyata tidak ada yang sama. Nomor 10. Nomor 10, 3 buah ikan. 3 ekor saja ya. 3 ekor ikan berada dalam sebuah bejana seperti gambar berikut ya. Urutan besar tekanan yang dialami ketika ikan dari yang terkecil ke yang besar. Yang paling tinggi pasti tekanan. Tekanan rumusnya gini. Tekanan P adalah rho kali G kali H. Sama-sama di air, rho-nya sama, sama-sama di bumi gravitasinya sama, hanya yang beda. H adalah kedalaman. Berarti yang paling dalam adalah yang C. Ini hanya yang paling besar. Ya, H yang paling besar, H1 anggap saja yang paling besar. HC ini yang paling besar. Terus kemudian disusul HB, ya, HA, maaf. HA kemudian HB yang paling kecil. Jadi yang paling besar adalah CAB. C yang paling besar. Nah, ikan A lebih kecil dari B lebih kecil dari C yang paling besar. Ya, semakin dalam semakin besar tekanannya. Oke, lanjut. Loh, sudah mentok. Kita scroll ke atas dulu. Kita akan kerjakan nomor 11. Ini adalah gelombang. Perhatikan grafik gelombang berikut ini.
Jika gelombang merambat dengan kecepatan 10 meter per sekon, ini adalah V-nya. Jadi ini V ya. Frekuensi yang dimiliki oleh gelombang tersebut adalah kita punya rumus V sama dengan ini yang kita ketahui apa? Lambdanya. V sama dengan F kali lambda, gitu bisa. Kita cari frekuensinya, maka frekuensi adalah V dibagi lambda. Kita cari lambdanya. Di sini 10 cm, satu gelombang itu kalau dari sini sampai sini. Nah, ini adalah satu gelombang. Kalau sampai sini baru 3/4 gelombang. Kita hitung aja. 3/4 lambda, dari sini ke sini 3/4 lambda ya. Belum ada satu lambda. 3/4 lambda. Jadi 3/4 lambda itu sama dengan 50. Maka lambda akan sama dengan 4/3 kali 50. Ya. Jadi kita akan hitung frekuensinya adalah V dibagi 4 kali 50 bagi 3. Nah, V-nya dimasukkan saja. V-nya adalah 10. Nah, 10. Maka ini akan menjadi 10 kali 3/4 kali 50. Nah, mana yang bisa kita coret? Kita coret dulu. Ini bisa kita coret ya. Kemudian tinggal 3/20. Ya, 4 kali 5 kan 20. 3/20 ini adalah 0,6666 gitu kalau nggak salah ya. 3/20. Oh, 0,15. Oh iya, 3/2 ya. Ya. 0,15. Satunya apa? Hertz. Loh, kok enggak ada? 0,25 adanya. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 10 meter per sekon, frekuensi yang dimiliki gelombang tersebut adalah ini 3/20 ya, 4 kali 5 kan 20. Nolnya ini kan sudah hilang. Jadi sekali lagi coba kita lihat kecepatannya 10 meter per sekon. Oh iya, ini masih dalam sentimeter. Ya, ini harus kita rubah jadi meter dulu. Oke, sebentar. Jadi akan saya koreksi pakai biru. Ini adalah 5, ini dalam sentimeter, harusnya dalam meter, harusnya dalam 0,5 ya. 4/3 kali 0,5 sama dengan 0,5 kali 4 2/3 ya. Seharusnya ini 2/3. Ini saya coret aja ya. 2/3. F sama dengan 10 dibagi 2/3 sama dengan 10 kali 3/2 sama dengan 5 kali 3 ya. 5 kali 3 sama dengan, loh kok enggak ada juga ya. Sudah, kalau ini harusnya sudah benar 15 Hz ya. Sekali lagi saya clearkan, ini 0,5 kali 4 adalah 2/3 ya. 0,5 kali 4 adalah 2, 2 dibagi 3 adalah 2/3. F-nya adalah V sama dengan F kali lambda ya. Lambdanya sudah kita hitung, ini V sama dengan F kali lambda, maka F sama dengan V bagi lambda. V-nya adalah 10, lambdanya adalah 2/3 ya. 2/3 kita masukkan, pembagian jadi perkalian dibalik ya. 3/2, 10 bagi 2 adalah 5, 5 kali 3 15 Hz. Jadi jawabannya adalah yang E, 15 Hz. Kita lanjut nomor 12. Budi melakukan pengukuran massa dan volume sebuah benda padat dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jika ketiga benda dimasukkan dalam air bermassa jenis 1 gram per cm kubik, ya, maka di antara gambar di atas yang benar adalah, kita lihat ini row dari A masing-masing, row dari 1, 2, 3 kita hitung dulu. Row 1 adalah massa bagi volume, ya, massa bagi volume. Massanya adalah 4, ya, volumenya adalah 4, maka ini adalah 1. Row 2 adalah massa bagi volume. Massa bagi volume 3/6. 3/6 adalah 1/2. Dan row ketiga adalah sama, massa bagi volume. 8/3. Ya, 8/3. Itu ya tetap 8/3. Intinya ini berat ya. Jadi lebih besar dari 1. Jadi pasti row 3-nya yang tenggelam. Ya. Nah, 1 ini sama dengan air, maka melayang, dan ini akan lebih kecil dari air terapung. Ya. Jika
rho lebih besar dari rho air, maka akan tenggelam. Jika rho sama dengan rho air, maka akan melayang. Jika rho lebih kecil dari rho air, akan terapung. Oke, jadi jawabannya yang ini, yang C, yang cocok ya. Jadi, maka di antara gambar di atas yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan, nomor 13. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang membentuk sudut X derajat dan membentuk bayangan sebanyak 3 buah. Besar sudut antara dua cermin adalah, kita kemarin sudah sempat bahas ini, rumusnya adalah banyaknya bayangan adalah 360 derajat dibagi alfa ditambah atau dikurangi M, ya, dikurangi M, tergantung nanti hasilnya genap apa ganjil. Ya, kalau ganjil tidak dikurangi, kalau genap dikurangi. Ya, jadi dua buah cermin datar yang membentuk sudut X dan membentuk bayangan sebanyak 3 buah. Nah, kalau membentuk bayangan 3 buah berarti ini, oh iya, ini enggak usah dikurangi. Kalau dikurangi 1, dikurangi 1. Ini pasti bisa saya tebak, ini hasilnya akan 4, berarti 360. Berarti ini adalah 3 sama dengan 360 dibagi alfa min 1 ya. Satunya pindah ke sini menjadi 4 ya. 4 sama dengan 360 dibagi alfa. Alfanya ini adalah alfa sama dengan 360 dibagi 4, yaitu 90 derajat. Ya. Jadi ini memang membentuk 3 bayangan X-nya. Jawabannya adalah yang D. Atau kalian coba-coba ini ke rumus ini juga bisa, tapi enak gini rasanya ya. Kemudian 14. Sebuah benda terletak di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan cermin sebesar 30 cm. Jadi F adalah jari-jari dibagi 2, berarti kalau jari-jarinya 30 cm ini adalah R-nya, maka F-nya adalah 30 bagi 2. Bagi 2 adalah 15 cm. Ini adalah fokus dari cermin cekung. Dan kalau cermin cekung ya di pembahasan sebelumnya atau di materi yang sudah saya berikan sebelumnya ya, ini saya sudah memberikan ini pembahasan bahwa kalau cermin cekung fokusnya adalah positif ya. Kalau lensa cembung yang positif, jadi kebalikannya. Oke ya. Dan ini positif 15 cm. Jika diperoleh perbesaran bayangan sebesar 3 kali semula, M adalah S aksen dibagi S. Ya. F-nya adalah 15 cm, maka jarak benda yang ditanya adalah S. Berarti 3 itu sama dengan S aksen dibagi S ya, maka S aksen ini kalikan ke sini adalah 3S. Kita punya rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen ya. Sebuah benda terletak di depan cermin. Kalau di depan cermin ya bendanya pasti positif ya, di depan cermin bendanya positif. Ya, ini adalah positif ya. Yang memiliki jari-jari kelengkungan cermin 30 cm. Jika diperoleh perbesaran bayangan sebesar 3 kali semula, maka jarak benda adalah, oke. Di sini bayangan belum diketahui positif atau negatif ya, karena tidak ditentukan bayangannya di depan atau di belakang cermin. Kita asumsikan ada di depan cermin dan bayangan diasumsi ya, asumsi bayangan bernilai positif. Kalau tidak ada ya kita asumsinya dibalik, bayangan bernilai negatif ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini cermin cekung. Di sini ada benda ya, misalnya benda ada di sini. Nah, ternyata sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ini adalah fokus, ini pusat kelengkungan. Kalau melalui fokus ya, cermin sinar melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi bendanya di sini ya, diperbesar ya, diasumsikan seperti ini. Ya kelihatan lebih besar kan daripada ini. Oke. Kita kembali ke hitung-hitungan lagi setelah ilustrasinya sudah. Nah,
Yang kita inginkan adalah S. Di sini 1/F adalah 15 ya. 1/F adalah 15 sama dengan 1/S, tetap 1/S. S aksennya adalah 3S tambah 1/3S. Penyebutnya disamakan sama-sama 3S. Di sini 3S, di sini 3S. Ini tambah, maka ini kalikan 3, ini tetap 1. Jadi ini akan menjadi 4/3S. Maka 3S/4 ini sama dengan 15, dibalik ya. 15 sama dengan 3S/4, maka 3S adalah 15 dikali 4/3. Ini kita coret dapat 5, maka 3S sama dengan 4 kali 5 adalah 20. Bukan 3S, ini S saja ya. Ini adalah 20 sudah. 3-nya kan sudah saya pindah ke bawah, 4-nya pindah ke atas. Jadi S-nya adalah 20 satuannya cm. Nah, itu sudah jawabannya. Jawabannya berarti yang A ya, 20 cm. Kita lanjut untuk nomor 15. Seorang siswa menginginkan batang kaca seperti tampak pada gambar menjadi bermuatan listrik positif. Untuk itu ia melakukan penggosokan batang kaca tersebut dengan 2 macam kain secara bergantian. Peristiwa yang akan terjadi akibat penggosokan tersebut adalah ini kain wol, ini kain sutra, ini adalah batang kaca. Elektron dari kain satu ya, bukan berpindah ya. Elektron dari batang kaca berpindah ke kain satu. Ya, ini yang benar. Sehingga batang kaca bermuatan positif karena elektron pindah ke kain sutra. Ya, jadi kalau batang kaca ya, ini pasangannya adalah sekali lagi adalah sutra. Ya, kalau digosokkan elektron akan pindah dari kaca ke sutra ya, sehingga kaca bermuatan positif. Sedangkan kalau batang plastik misalnya adalah penggaris atau sisir gitu ya, ini pasangannya adalah wol. Kalau digosokkan elektron dari wol akan pindah ke plastik ya, sehingga plastik akan bermuatan negatif. Jadi ini adalah elektron dari batang kaca pindah ke kain satu, sehingga batang kaca menjadi bermuatan positif. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 16. Jika I5 adalah 3 ohm, I kok satuannya ohm, I itu harusnya satuannya ampere. Wah, ini kacau ini. Ya, I itu satuannya ampere ya. Mungkin ini salah mikir ya. Anggap saja ohm itu ampere gitu ya. Nanti kalau gini kan tante marah-marah. Ini kan bukan satuannya untuk ohm ini. Ya, ampere ya. Anggap saja ohm itu ampere gitu ya. I5 adalah 3 ampere. I5 3 ampere. Jadi I5 ini adalah I5 di sini berarti ya. 3 ampere ya. I4 2 ampere. I4 adalah 2 ampere, 2 ampere. Kemudian I1 dan I3 adalah I1 dan I3. Kalau ini 2 ampere, ini 3 ampere ya. Jadi I1, I yang paling luar di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. I1 pasti sama. Ya, masuk ini pasti sama dengan keluar. Jadi I1 dapat dipastikan adalah 2 tambah 3. 2 tambah 3 yaitu 5 ampere. Ya, I1 pasti 5 ampere ya. Kalau enggak AB. Terus kemudian I3, saya kerjakan pakai merah sekarang. I3 itu posisi di sini. Ya, I3 posisi di sini berarti yang jelas ini adalah 2. Kalau ini 2, nah, I3 ini agak repot ya. Jadi ini adalah 2, ini 3. Ya, ini I1. Nah, 2 ini pasti, waduh agak repot ini. I2-nya atau dicoba-coba aja ya. Kalau I3-nya ini misalnya 3, berarti I2-nya nggak ada arus sama sekali. Ya, jadi kita nggak tahu I2-nya. Oh, I2-nya 2 sudah ada diketahui. I2-nya ini 2. Kalau I2-nya 2 enak ini. Kalau ini adalah 5. 5 ke sini adalah 2, berarti ini adalah 3. Ya, ini adalah 3. Loh, ini kacau. Kacau. Kalau ini adalah 5, sebentar. I5 itu 3. Wah, dari awal saya sudah melakukan kesalahan. Salah naruh I. Sebentar. Salah naruh I. Ya. Oke ya. Saya kerjakan sekali lagi. I5 3.
Salah naruh I ya. I5 itu ini ya. I5 ini di sini. Ini adalah 3. Ini I5 itu 3. Kemudian I4 2. Benar sebenarnya ya. I4 adalah 2. Ya, sudah benar. Berarti I1 ini adalah 3 tambah 2 yaitu 5. I1 5. Sudah benar kan ya? Sudah benar kok. Kemudian I2 ini 2. Ini adalah 2. Ya, ini 2. Padahal di sini adalah keluarnya 5, masuk harus 5. Masuk harus 5. Nah, kalau ke sini 2, ke sini akan menjadi 3. Padahal begitu dipecah menjadi 2 dan 3. Oh iya. Ini berarti 3. Oh, ini I3-nya 1. Wah, ini baru masuk akal. Ini kan 2 ya. Oke. Ya, I3-nya itu 1. Ya. Ini ke sini 2. Dan nanti 2 sama 1 ini ngumpul jadi 3. Masuk akal, masuk akal, masuk akal. Oke. Jadi yang ditanya adalah I1 dan I3. I1-nya adalah 5 ya, I1-nya adalah 5. I3-nya yang ke sini. I3 ini adalah 1 ya, I3 adalah 1. 5 dan 1 jawabannya yang B. Oke. Jadi akan saya urut dari awal ya, biar kalian jelas. I1 ini adalah 5. 5 ini pecah menjadi 2. Ya, pecah menjadi 2, yang ke bawah adalah 2, yang lurus adalah 3. Clear ya? Nah, di sini pecah lagi. Ke 3 ini pecah menjadi 2, menjadi 2 dan 1. Clear? Ya. Ini 2-nya turun ke bawah, ngumpul lagi. Di sini dapat dari bawah 2, yang lurus ini adalah 1, berkumpul jadi 3. Clear ya? Terus di sini ngumpul lagi. Dari yang ini 3, dari atas 2, berkumpul lagi menjadi 5. Oke? Oke, nomor 17. Sekarang ini adalah trafo. Apabila tegangan primer adalah 220 volt, tegangan primer adalah 220 volt, ya, perbandingan lilitan primer dengan sekunder adalah 8/1. Ini 8, ini adalah 1 perbandingannya ya. Anggap saja itu 8N, ini adalah 1N gitu ya. N itu banyaknya faktor pengalinya. Kuat arus listrik sekunder adalah 2 ampere. Di sini adalah kuat arus sekunder ada 2 ampere. Ya, maka besar tegangan sekunder dan kuat arus primernya. Oke, tegangan sekunder VS. Jadi VS dibanding VP ini akan menjadi NS dibanding NP. Ya, VS dibanding VP-nya adalah 220 sama dengan NS-nya. Di sini perbandingannya NS-nya itu N dibanding 8N. N-nya bisa dicoret, 220-nya dipindah ke sana, maka VS sama dengan 220 dibagi 8. Sama dengan clear 220 dibagi 8 sama dengan 27,5. 27,5 volt. Ya. Nah, kalau enggak A ya B. Kemudian kuat arus primer. Nah, kalau tidak ada keterangan efisiensinya, dianggap ini adalah trafo ideal. Jadi efisiensinya adalah 100%. Berarti kalau efisiensinya 100%, P primer sama dengan P sekunder. Arus primer ya dikali V primer sama dengan arus sekunder dikali V sekunder. Ya. Atau arus juga bisa kita pakai rumus perbandingan juga bisa. Ini kalian lanjutkan boleh. Arus pakai rumus perbandingan juga bisa. Ya, tapi dibalik. Ya, ini dilanjutkan boleh. Atau I primer dibanding I sekunder. Ya, rasanya ini lebih enak dikembangkan karena ini angkanya sudah cukup sederhana. Ya, daripada ini. Ya, I primer bagi I sekunder adalah N sekunder bagi N primer. Ya, jadi I primer sama dengan I sekunder. Ya, ini kalikan ke sini, I sekunder dari 2 ampere. Ya, langsung aja 2 dikali NS per NP tadi sama dengan ini ya, 1/8. N per 8N. 1/8. Ini akan menjadi 1/4 atau 0,25. Ini dihitungnya lebih enak. Ya, jadi jawabannya yang A. Ini kalian lanjutkan juga akan ketemu. Lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Setelah besi PG dan RT digosok berulang kali, ya,
dan searah seperti pada gambar, maka jenis kutub yang dihasilkan adalah yang pertama kali ketemu ini akan menjadi utara, yang ditinggalkan ini adalah akan menjadi selatan. Nah, di sini pertama kali ketemu ke T, lalu digosok ke sini. Pertama kali ketemu sama kutubnya. Jadi ini S ya. Begitu meninggalkan ini akan menjadi U. Yang ditanggalkan ini berbeda kutub. Ya, di sini ketemu kutub U, ditinggalkan U menjadi kutub selatan. Maka jenis kutub yang dihasilkan adalah ujung Q. Ujung Q adalah kutub selatan, betul. Ujung R adalah kutub, salah, selatan dan utara. Yang benar yang C. Oke. Kita kerjakan nomor 19. Seorang anak memiliki titik jauh 80 cm. Ini adalah PP, punctum remotum. Ya, ia memeriksakan diri ke dokter agar ia dapat melihat dengan jelas benda yang sangat jauh. Maka dokter mata memberikan resep kacamata dengan ukuran kekuatan lensa sebesar berapa dioptri. Ya, rumusnya sama, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, PP ini adalah titik jauh yang bisa kita lihat. Jadi ini kacamata digunakan untuk memodifikasi sedemikian rupa sehingga jarak yang sangat jauh ya di sini ya akan bayangannya ditaruh di tempat di mana dia bisa lihat. Di sini adalah S aksen. S aksen adalah bayangan dari benda. Karena dia hanya bisa melihat 80 cm, maka bayangan ditaruh di 80 cm. S aksennya adalah 80 cm. Nah, dan S aksen ini bernilai apa? Positif apa negatif? Bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena bayangan di depan dari lensa, tidak di belakang lensa. Ya, titik terjauh ini tak hingga. Jadi 1/F, kita hitung F-nya adalah 1/S. S-nya adalah tak hingga. Tak hingga itu sepertak hingga adalah 0 nanti. Ditambah 1/-80. Ya. Maka 1/F ini kan 0. Jadi minus 1 atau 1/-80. Gitu aja nulisnya biar enak. 1/-80. Nah, dioptri ini adalah 100/F. Maka akan menjadi 100/-80. Kita coret nolnya. Ya. Kita coret nolnya. 10/8 sama-sama kita bagi 2 akan menjadi 5/4. Ya, minus 5/4. Atau 1/4 ya, minus 1/4 atau ini juga bisa ditulis minus 1,25 dioptri. Lanjut, sebab dongkrak hidrolik dengan skema seperti pada gambar. Dari data yang tertera pada gambar kita dapat memperoleh F2. Nah, ini adalah kita pakai hukum Pascal ya. Jadi kita ingin mencari F2. F2/A2 sama dengan F1/A1. Ini adalah hukum Pascal. Nah, F2-nya berapa? Yang kita cari. A2-nya berapa? 4 cm. Loh, kok nggak dirubah jadi meter, Pak Ali? Enggak apa-apa. Ini kan cuma perbandingan. Kalau perbandingan boleh enggak dirubah. Ya. Kalau ini dirubah, di sini dirubah, nanti kan perubahannya bisa dicoret juga. Nah, F1-nya berapa? 10 Newton. Ini adalah berapa? 2 cm. Dicoret, ini dapat 2 kalikan 10, maka F2 menjadi 20 Newton. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari unsur yang sama. Nah, kalau unsur yang sama, maka gambarnya sama. Nah, ini gambarnya sama, bentuknya sama. Ini bentuknya sama. Jadi molekul unsur jelas 1 dan 3. Jawabannya adalah yang A. Karena menurut Dalton, yang disebut atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang bersifat unik. Warnanya, ukurannya, masanya, semuanya sama. Nah, maka molekul yang terdiri dari unsur yang sama harus unsurnya
bentuknya sama ya. Nomor 22, kue bolu kukus dibuat dengan pewarna dan pemanis alami ya, pewarna dan pemanis alami. Pewarna dan pemanis alami agar lebih awet ditambahkan pengawet buatan pada kue tersebut. Bahan aditif yang dimaksud untuk membuat kue bolu tersebut adalah ya, ini pewarna dan pemanis alami, pengawetnya yang buatan ya. Ditambahkan pengawet buatan ya. Pewarnanya adalah yang alami. Pengawet buatan biasanya natrium benzoat ya. Ini apa yang biasa kita pakai, yang dibuat dengan pewarna dan pemanis alami. Sakarin enggak alami ini. Natrium inosinat enggak alami. Ya, sukrosa alami. Natrium bikarbonat. Sukrosa ini masa pewarna bukan? Ya. Eritrosin pewarna merah. Natrium benzoat loh kok nggak ada ya? Pewarna antosianin sukrosa. Ini sukrosa alami. Pewarna antosianin. Oh ya, ini sian itu pewarna biru. Ya. Terus kalsium propionat. Nah, ini kelihatannya. Cuman karena saya juga agak lupa ya, manfaat kalsium propionat itu apa? Coba kita googling aja. Manfaat kalsium propionat. Ya tadi propionat ya. Wah, di sini ada kalsium propionat. Ini banyak ya. Oh, pengawet ya. Suatu jenis pengawet makanan ya. Pengawet makanan jenis bahan kimia yang kerap digunakan adalah kalsium propionat. Asik. Saya clear ya, memang pengawet ya. Jadi ini pengawet dan itu adalah buatan. Di sini clear ya. Ini yang benar hanya ini aja. Yang lain jelas sakarin jelas ini salahnya di sini ya. Natrium bikarbonat jelas bukan pemanis. Natrium benzoat juga bukan pemanis. Dari sini jelas jawabannya adalah yang A. Kita kerjakan nomor 23 sekarang. 23. Oke, kita geser sedikit. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Merupakan planet terbesar. Karakteristik planet Saturnus. Saturnus itu planet yang memiliki cincin itu loh. Ya, bukan yang terbesar. Kalau yang terbesar adalah Jupiter. Nah, ini adalah Saturnus. Jelek amat ya cincinnya ya, sangat saja bagus. Merupakan planet terbesar tidak, bentuknya merupakan bola gas raksasa tidak disebut kalau ini Jupiter. Disebut juga bintang fajar atau bintang senja tidak, bidang edarnya antara Jupiter dan Uranus iya, mempunyai cincin iya, 45. Loh, 45 dan apa? Dan 2 ada itu ya, bentuknya bola gas raksasa, Saturnus. Mungkin juga ya bola gas. Coba sih kita lihat, merupakan planet terbesar itu enggak, jelas satu salah. 45 benar, 23 mana? Bentuknya menyerupai bola gas raksasa disebut bintang fajar atau bintang senja jelas salah. Ya, ini jelas salah. Ya, saya bisa pastikan bentuknya menyerupai bola gas raksasa. Nah, ini terpaksa ini yang saya benarkan ya. Nanti kita cek juga di Google. Yang jelas ini benar dan benar. Dan 3 jelas salah. Ya, ini adalah Venus ya. Ini Venus. Jadi terpaksa kita jawab ada 2-nya ya, 4, 5 dan 2. Ya, 2, 4, 5 yang C. Coba kita cek ya. Bahan dari ini ya. Saturnus ya. Saturnus terbentuk dari gitu aja. Saturnus terbentuk dari nah. Oke. Ini Wikipedia. Oke, kita lihat di Wikipedia saja. Cincin Saturnus adalah cincinnya ya. Partikel cincin seluruhnya terbuat dari es dan air komponen. Ini enggak komplit ini. Cincin adalah sistem cincin planet, tidak ada, tetapi model teoritis oke enggak ada. Kita tambahkan gas gitu aja ya. Apakah memang dari gas? Cincin Saturnus unik, mengandung gas. Planet ini memiliki atmosfer sing mengandung gas. Wah. Sebentar. Saturnus unik
yang mengandung gas, memiliki atmosfer yang mengandung gas. Cincin planet, proses pembentukan cincin, semuanya bahas cincinnya ya, nggak bahas planetnya sendiri. Jadi planetnya nggak menarik mungkin ya. Cuman gini ya, ini nanti saya tambahkan aja mungkin ya kalau perlu ya. Jadi yang jelas gini, 4 dan 5 yang jelas benar dan 3 yang jelas salah. Jadi kita pilihan terbaik adalah yang C. Untuk bentuk menyerupai ini kita cek belakangan aja biar nggak terlalu panjang videonya ya. Nomor 24 sekarang. 24. Perhatikan keterangan di bawah ini berdasarkan keterangan di atas yang merupakan gejala alam biotik atau hidup. Ya, anak Krakatau ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Anak Krakatau jelas benda mati walaupun punya anak ya. Anak kucing baru benda hidup ya. Hujan hari Kamis sangat lebat ini benda mati. Jamur ini benda hidup adalah 2 dan 4. Oke. Ini mirip dengan paket yang lain ini. Perhatikan kegiatan makhluk hidup berikut. Kegiatan makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri bergerak ya. Dinyatakan pada nomor konjungsi pada ganggang Spirogyra. Bunga mirabilis jalapa mekar di sore hari ini bergerak ya pasti. Lebah madu melakukan parthenogenesis ya, ini bukan bergerak, ini adalah reproduksi. Sulur pada pohon lapu melilit pada para-para. Nah ini jelas ya. 2 dan 4 ini adalah gerak. Ini adalah gerakan apa? Gerakan yang dipengaruhi oleh suhu ya. Termotropisme, termonasti atau termotropisme ya, sore hari karena sinar atau karena termonasti seingat saya karena suhu, atau fotonasti ya. Kalau nggak termonasti, fotonasti, saya lupa yang mana ya, fotonasti. Nah ini saya lupa mana yang benar. Yang jelas kenapa disebut nasti, karena arahnya tidak sesuai dengan arah dari sinar matahari. Mungkin fotonasti bukan termonasti, hubungannya dengan matahari masalahnya ya. Jadi mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 ya, biasanya gitu. Mekar di sore hari ini kelihatannya fotonasti ya, dipengaruhi oleh sinar dan arah gerakannya tidak dipengaruhi sinar ya. Ini nasti. Sulur pohon lapu melilit pada para-para. Nah, kalau sulur ini tidak di trigmo, ini trigmotropisme masuk, trigmotropisme. Arah lilitannya sesuai dengan rangsangannya. Rangsangannya kan batang ya, batang. Jadi dia melilit ya melilit pada batang ini. Jadi sesuai dengan batangnya, tidak melilit ke tempat yang lain ya. Jadi 24 adalah jawaban terbaik, jawabannya yang D. Nomor 26, ini adalah perhatikan kunci determinasi berikut berdasarkan data di atas. Kunci determinasi untuk kucing, meong. Nah, kucing. Nah, ini adalah kucing. Oke, kucingnya ngadep ke sana ya. Berdasarkan data di atas, kunci determinasi untuk kucing adalah bertulang belakang. Iya, 1A. Bernapas dengan insang, enggak. Bernapas dengan paru-paru, 2B. Mengalami metamorfosis, enggak. Tidak mengalami metamorfosis yang benar. Melata atau merayap, tidak melata. Tubuh ditutupi bulu apa rambut? Rambut lah. Ya, dia kan mamalia. 1A, 2B, ya, 3B, 4B, dan 5B. Ajib. Ini yang benar ya. Kita lanjutkan. Dalam ekosistem sawah terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut. Jika tikus kebun dibasmi, tikus di kebun dihilangkan. Mana tikus kebun yang kiri apa yang kanan ya? Tikus kebun. Oh, ini apa ini? Tikus, anggap saja tikus kebun yang ini kata dia aja, dibasmi itu kan yang di kebun-kebun. Yang ini tikus rumah agak kecil ya. Jika tikus kebun dibasmi, yang akan terjadi adalah populasi apa yang berkurang? Burung hantu dan serigala. Burung hantu meningkat. Oh enggak, rumput menurun, populasi Raja Wali menurun, populasi kelinci menurun. Enggak, Raja Wali menurun karena Raja Wali makannya tikus kebun aja ini ya.
Raja Wali menurun yang C. Nomor 28 sekarang. Cacing pita dapat hidup di usus halus manusia. Pola interaksi yang terjadi antara cacing pita dengan manusia adalah jelas parasitisme. Ya, cacing pita diuntungkan karena memperoleh sari makanan, sedang manusia dirugikan karena mengganggu proses metabolisme. Nah, ini adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme. Lanjut. Nomor 29, hasil uji makanan tersebut mengandung glukosa dan protein pada bahan makanan yang bernomor glukosa ini hubungannya adalah dengan Benedict dan akan merah bata kalau mengandung glukosa. Jadi keduanya ini mengandung glukosa, ya. Sedangkan kalau mengandung protein hubungannya sama biuret, ya. Biuret ini akan biru ini akan biru apa ungu ya, biuret pada bahan makanan nomor harusnya 3. Seingat saya biru, atau kita coba aja ya, saya khawatir kalau lupa. Uji protein biuret, warna uji protein biuret, warna uji protein biuret. Saya khawatir kebalik. Ini warnanya menjadi ungu, ya, menjadi ungu. Di sini jelas ya, ditandai di mana reaksi positif uji biuret ini ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu. Berarti saya tadi kebalik berarti ya. Wah, untung saja saya ada feeling untuk melihat. Ya, jadi yang ungu 3 saya anulir menjadi 4. Ungu ya, bukan biru. Biuret itu ungu. Nomor 30. Perhatikan gambar kondisi lingkungan sawah perhatikan gambar kondisi lingkungan di bawah ini. Wah, ini sampah ini. Upaya yang tepat untuk menghindari keadaan lingkungan seperti itu adalah membakar sampah di pekarangan rumah. Jangan menimbun sampah bahan organik ke dalam tanah, menimbun sampah bahan organik ke dalam tanah. Ini benar, biar menjadi kompos. Ya. Melakukan kegiatan reuse, recycle, dan reduce. Yang sayangnya ini bukan pupuk kompos ya, ini adalah plastik-plastik ya. Jadi yang cocok ini reuse, reduce, dan recycle, ini yang paling favorable ini. Membuang sampah organik ke sungai, jangan ya. Jadi menimbun sampah anorganik ya, ini gara-gara tulis ketikanya nempel-nempel kayak gini. Ini salah kalau gitu. Jadi yang C yang benar. Nomor 31, perhatikan gambar berikut ini, volume udara yang ditunjukkan oleh B dan D. B ini adalah volume udara tidal. Sedangkan yang D ini adalah residu. Ya, tidal dan residu, berarti yang A. Lanjut, kita ini adalah otot ya. Otot tulang yang bekerja ketika lengan bawah terangkat. Lengan bawah ini diangkat ke sana. Ya, maka untuk mengangkat otot bicep kontraksi. Bicep kontraksi. Oke. Tulang berapa bicep itu? Tulang nomor 3. 3 bicep kontraksi, 4 tulang pengumpil. Otot dan tulang yang bekerja ya, ini tulang pengumpil ya. Pengumpil itu adalah yang lurus sama jempol ini. Ya, nah ini pengumpil. Jadi 4 tulang pengumpil. Yang D berarti. Nomor 33 sekarang. Kita cari, geser dikit. Jos. Nomor 33. Geser dikit, jos. Amati gambar di bawah, aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Kecil itu adalah peredaran darah kotor dari jantung, ya, paru-paru ke jantung lagi. Jadi ini masih kotor ya, 2, dari mulai 2, ya 2. Kemudian menuju ke 4. 2 harusnya menuju ke 3 dulu, baru ke 8. Ya, atau 3 ya. Dimulai dari 3, dimulai dari 3 enggak apa-apa. 3 dimulai dari bilik kanan, ini kanan ya. Kanan ini adalah pasien, jadi kiri
berlawanan dengan kanan kiri kita. Jadi dari bilik kanan masuk ke di sini arterinya pulmonalis ya, masuk ke paru-paru ya, pulmo itu paru-paru, terus ke 11 ya. Ini vena pulmonalis ya. Terus kemudian masuk ke 2 ya. Terus ini habis itu 2 ya, 3, 10, 8 ya, benar ya, 11, terus 2, terus masuk ke 4. 4 ini adalah bilik kiri, baru 24 ke seluruh tubuh. Berarti yang D ini yang benar. Kita lanjutkan nomor 34. Tanaman jagung menggulung daunnya saat siang hari panas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi tingkah laku tanaman jagung yang bertujuan untuk meningkatkan fotosintesis. Tidak. Mempertahankan diri dari serangan ulat daun, tidak. Mengurangi proses pengurapan, iya. Menarik perhatian serangga, tidak ya. Yang C. Nomor 35, kelihatan ini adalah gambar ginjal. Ini adalah ginjal. Ini adalah kantung kemih atau kandung ya, kandung kemih. Kantung kemih atau kandung kemih sih? Ya, intinya gitulah, bladder. Kalau ini bladder, B-L-A-D-E-R. Untuk menjaga kesehatan organ tersebut bisa dilakukan dengan cara ini, banyak minum air putih minimal 2 liter per hari. Oke, banyak olahraga dan makan bergizi. Iya sih, cuman yang untuk ginjal, khusus ginjal itu air putih yang penting ya. Banyak makan buah dan sayur itu untuk kepentingan yang lain. Perhatikan gambar di bawah ini adalah sistem reproduksi pada wanita ya. Nomor 5 adalah ovarium untuk menghasilkan sel telur, terus hormon progesteron, estrogen. 1 ini adalah tuba falopi atau oviduk, adalah saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, dan ini juga tempat bertemunya sel telur dan sperma. Ini adalah uterus, nggak pernah huruf lain. Terus ini adalah untuk perkembangan janin atau rahim ya, rahim. Terus 3 ini adalah serviks. Ini adalah leher rahim. Nomor 4 adalah vagina. Oke. Berdasarkan gambar di atas, tempat untuk fertilisasi atau pembuahan dan perkembangan embrio ditunjukkan oleh nomor 1, fertilisasi. Ini adalah tuba falopi atau oviduk ya, dan perkembangan janin adalah nomor 2, yaitu uterus, yang A. Nomor 37, perhatikan gambar di bawah ini, jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut warna merah dari percobaan tanah pacar air yang direndam dalam larutan warna merah sehingga daunnya juga menjadi merah, ditunjukkan ini adalah silem. Silem adalah yang keempat, ini yang bawah ini, silem. Nah, berarti yang nomor 4. Kalau nomor 2 ini phloem. Ini mengangkut hasil fotosintesis, mengangkut ya hasil fotosintesis. Nah, nomor 1 ini adalah epidermis ya, epidermis. Yang putih endodermis. Nomor yang putih ini korteks kalau nggak salah, korteks. Yang 3 ini adalah apa itu, kambium. Oke. Sekarang nomor 38, perhatikan gambar percobaan berikut. Berdasarkan rancangan percobaan di atas diperoleh data hasil pengamatan pada tabel berikut. Ya, ini matahari terang. Wah, ini sudah mataharinya terang, sinarnya oke, ditambahi NaHCO3 yang menghasilkan CO2. Ini yang paling Mboi sini, yang kedua ini, yang 1, 2, 3, yang kedua ini pasti paling banyak gelembungnya, ya. Terus pertanyaannya apa? Berdasarkan hasil percobaan tersebut, faktor apakah yang mempengaruhi proses fotosintesis? Ya, cahaya dan CO2. Ya, kita lihat semakin ini cahayanya terang dan CO2-nya ditambah. Ya, ini cahayanya redup, nah ini sedikit gelembungnya ya, sedikit gelembungnya, yang banyak adalah yang ini. Oke, ini cahayanya terang tapi nggak ditambah sama NaHCO3. Ya, NaHCO3 ini adalah menghasilkan CO2. Ya. Nomor 39, seorang ayah menolak bayinya baru lahir dengan alasan bayinya mungkin tertukar.
Ya, golongan darah sang ibu dan ayah adalah sama-sama A heterozigot. Ya, jadi golongan darahnya sama-sama A heterozigot, sedangkan bayi itu sendiri memiliki golongan darah yang berbeda dengan ayah ibunya, yaitu O. Ayah bayi berniat untuk menuntut pihak rumah sakit, tentu saja pihak rumah sakit tidak serta-merta menanggapi tuntutan pasien ini. Jika mekanisme pemeriksaan sifat golongan darah berdasarkan gambar tertera di atas, maka argumen yang bisa dijelaskan pihak rumah sakit untuk menolak tuntutan pasien tersebut adalah, nah ini, heterozigot, bukan homozigot, berarti itu adalah kata kuncinya. Ini golongan darah ayah, itu heterozigot, dia A tapi juga mengandung faktor O. Ibu memang A, tapi juga mengandung faktor O. Kalau muncul AA, pasti golongan darahnya A. Kalau muncul AO, pasti golongan darahnya A. Kalau AO, golongan darahnya A juga. Ya, tetapi kalau muncul OO, golongan darahnya O. Jadi orang kalau heterozigot AO, ya, itu kemungkinan 25% dari anaknya adalah golongan darah O, gitu ya. Ibu dan ayah memiliki golongan darah A heterozigot, bisa memiliki keturunan bergolongan darah berpeluang 100% sama persis dengan ayah ibunya. Ayah dan ibu dan ayah memiliki golongan darah heterozigot, bisa memiliki keturunan bergolongan darah dengan peluang 75 sama persis dengan ayah ibunya, 25% bergolongan darah O. Bukan sama persis sih sebenarnya. Ayah ibunya kan heterozigot. Jadi yang 25% homozigot A, yang 50% heterozigot ya A, dan yang 25% homozigot O seharusnya. Ibu dan ayah memiliki golongan darah A heterozigot, bisa memiliki keturunan bergolongan darah dengan peluang 50% sama persis dengan ayah ibunya, yaitu A, IA dan IO. Ini ayah ibunya ya. Ini 50%, 20% bergolongan darah A homozigot, yaitu IA dan IA. Jadi golongan darah A homozigot, dan 25% golongan darah O. Jadi IO dan IO ini adalah 25%. Ya, jadi ini adalah alasan yang masuk akal diberikan oleh rumah sakit seperti pada gambar ya. Di sini ini jelas homozigot A ya, yang biru ini, yang saya kasih merah ini adalah heterozigot ya, dari AO ya, tapi yang muncul tetap A, golongan darahnya tetap A karena ada A-nya. Dan kalau kedua-duanya O baru muncul O. Ini adalah homozigot O. Kita kerjakan soal nomor terakhir. Ini adalah nomor 40. Di daerah Pengalengan, Jawa Barat, banyak terdapat peternak sapi. Daerah ini merupakan salah satu penghasil susu sapi segar. Jumlah susu sapi segar yang dihasilkan dari ini sangat berlimpah, sehingga sebagian susu dibuat yogurt. Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Proses yang terjadi pada pembuatan yogurt tersebut adalah pengubahan susu menjadi alkohol dan gula. Ini kalau untuk bikin alkohol ya, untuk fermentasi ini. Bukan itu. Pemisahan lemak menjadi asam lemak pada inkubasi ini tape gitu loh, kayak gitu-gitu ya, yang alkohol ini. Pada pemisahan lemak menjadi asam lemak, bukan pemisahan sih. Pada masa inkubasi dihasilkan, ini. Pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat, ini kemungkinan benar. Penguraian susu menjadi lemak berprotein, air kelapa banyak dibuang begitu saja dengan lulu. Kok ada air kelapanya juga? Penguraian susu menjadi lemak berprotein, ini pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat, ini yang paling cocok untuk Lactobacillus bulgaricus. Oke, ini nomor 1 sampai 40 sudah kita bahas. Semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar persiapan UNBK 2019 dan 2000 yang lain ya, dan seterusnya. Semoga sukses untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin Allahumma. Amin. Jangan lupa selalu tersenyum, jangan lupa terlalu bersyukur, dan jangan lupa selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.